loh. Full. Ini full banget di hari Sabtu kemarin ya, Nev? Iya, kalau untuk hari ini mungkin agak beda-beda kali ya. Lebih dinamikanya lebih banyak, tapi sekarang masuk ke arah band and pick. Kita udah ngelihat bagaimana dari Povius, Fanny, Basia, dan juga Cici akan langsung ditutup. Ada beberapa opsi yang mungkin bisa dirubah dari game sebelumnya. Dan ternyata ada Lancelot nih, akhirnya sepertinya cukup deh. Di tangan Nile lumayan merepotkan dan tidak akan dibiarkan terbuka lagi, Om. Yap, merepotkan pastinya buat Lancelot-nya tadi memang cukup licin dari Nile-nya. Dan meskipun ya ada kesalahan yang buat, tapi ya di respect ban. Kali ini sudah terbuang, dan untuk hero dari Nile sendiri, apakah setelah Lancelot-nya di ban, Yisan Shin bisa jadi pilihan juga ke Nile, atau kita akan melihat hal yang sama, mungkin kondisinya Baxia versus Fredrin, itu masih mungkin juga terjadi. Dan bahkan ya Akai kan sempat dibawakan juga dengan Bigetron by Fatality. Jadi masih cukup besar chance-nya dan masih cukup fleksibel sebenarnya untuk pick demi pick yang akan kita lihat di game yang kedua. Tapi yang pasti nih ya, EVOS Nevin sangat suka untuk bermain Cheese Pick dari hari kemarin loh. Cheese-pick ya, aku menunggu lagi sih setelah tadi Hellcard yang muncul di pick terakhir. Tapi mungkin gak bisa terlalu ekstrim, dan One terlepas. One lepas, Om. Yap, ini pemandangan yang langka juga, tapi wajar sih. Dilihat Bigetron adalah satu tim yang paling sering, dan bahkan ya dua pick dari One ini dilepas ketika berjumpa dengan Bigetron. Jadi Bigetron mereka lah yang melepaskan One. Jadi mereka juga seakan-akan sudah punya jawaban untuk One ini, entah itu mereka akan di retail atau mereka akan coba buat lagi dari picknya dan mereka langsung menuju ke gold lane nanti. Yap, tapi Farsa ini juga salah satu yang bisa ngejawab One lah ya. Bisa di zoning juga. Tapi bener, dengan adanya Bigetron yang ngelepasin One terus ya. Kalau nggak salah terakhir waktu lawan sama Navi Chive waktu itu yang pakai One. Dan ini pemandangan yang cukup jarang seperti apa yang Nevin sampaikan juga. One yang akhirnya menjadi priority nih untuk Erlan yang bahkan di game pertama ini kan menjadi MVP. Dan apakah dengan hero yang bisa kita katakan ini lagi bener-bener di respect terus-terusan bisa ngebawa juga EVOS untuk bisa menguasai permainannya, Nevin. Ya, tapi nggak bisa sendiri ya untuk One sendiri. Harus punya skill frontliner yang kuat juga. Ada beberapa efek tambahan mungkin yang nanti bisa mempermudah bagaimana One untuk mengeluarkan ultimate atau crossbow otangnya juga. Dan sekarang Gatut Kaca akan jadi salah satu opsi yang bagus untuk memenuhi kriteria tersebut. Dan ini dia debut pick lagi, Kadita muncul dari EVOS. Cheese pick yang diharapkan Om Wawan nih, termasuk gak nih Om? Masuk dong, kayak jarang kan kita lihat EVOS bermain seperti ini juga. Dan ada Kadita yang bisa berhadapan dengan Parsia pastinya. Duo mid-nya ini sebenarnya ya kalau Gatot Kaca masih flex ya, tapi kemungkinan besar bakal dipakai menjadi roamer juga. Jadi mereka sudah cukup strong. Tinggal ya memainkan lagi satu tank jungler yang bisa dibawakan, mungkin Fredrin ya. Jadi ini lebih memanjakan saja biar One yang menjadi ujung tombak nanti untuk EVOS. Karena kita melihat ya untuk yang dipecahkan weakness point-nya jelas targetnya sudah ada di sana. Ada Hylos yang cukup mudah untuk target. Dan ini berarti dari Nanael-nya yang harus berhati-hati juga. Jangan sampai Nanael terbuka sendirian dan langsung ditangkap dengan Kadita. Magic is my life. Ya, saya sih DP-nya soalnya bener-bener masif banget. Dan memang kalau ngelihat ke arah beberapa opsi banning ya, udah ada Harit tadi ditutup oleh pemain dari EVOS. Dan buat Bigetron, ini akhirnya kali ya yang ternyata ditutupnya di fase banning yang kedua. Ngebuat tidak akan ada power pick off tambahan karena udah kebayang ya bagaimana burst damage Kadita dan juga kali ya kalau misalnya digabungkan di suatu waktu yang sama. Tapi seperti yang kita tahu sebenarnya hero pick off juga masih ada beberapa nggak sih Ul? Iya sih masih ada Chow sebenarnya kalau misalkan emang mau main pick off juga. Tapi sebenarnya ini saling react ya untuk draftnya. Kayak Parsia oke lah, dia bakal coba untuk ngezoning dari One juga, tapi jangan lupa kan Parsianya juga tidak akan ngerasa aman secara leluasa loh, karena Kadita bisa flanking, Gatot Kaca bisa cancel juga. Tapi untuk sekarang Akai dulu yang sudah di-ban sama Bigetron by Vitality, meminimalisir lagi opsi untuk bisa membawakan tank jungler dari Albert karena cukup sukses tadi di game 1 dengan Baxianya. Irrital, hero dari Eman yang akan menjadi target terlebih dahulu, Om. Yep. Relentless flow of time's continuum. Berhadapan dengan One yang retail power juga, tapi One harusnya nggak terlalu bisa
mungkin melepaskan damage dengan enak ya, karena ada Arlot, ada Parsha, bisa langsung ke belakang. Tiga-tiganya bisa langsung fokus ke one-one-nya. Tinggal siapa yang bakal menjadi badan dulu. Terus kalau hanya Gatot saja mungkin kurang cukup. Tapi kalau mereka juga membawakan ada Glue dan Fredrin, wah ini akan menjadi ujung tombak full ada di Erlang. Jadi apakah memang itu yang bakal di-provide atau Albert juga akan dibiarkan jadi salah satu ujung tombaknya? Tasim misalnya, masih ada Hayabusa ya kalau berani bermain dengan resiko. Atau kalau yang lebih safety udah jelas, Frederick yang bisa dimainkan oleh Evos. Oke, dan ya Frederick dia benar-benar akan muncul, tapi kali ini bukan dengan Gloom, melainkan dengan lampu-lampu. Cuma tetap sih dengan konsep ya cukup mirip ya. Area Fronade akan dibuat setebal mungkin, sesulit mungkin untuk bisa ditembus. Di bagian belakang, output damage yang masif. Kadita yang bisa memberikan power pick-off-nya. Ini udah dibawa. Dan ternyata pick-off-nya malah ada di tangan dari Bigetron Wait. Ini gold lane-nya berarti siapa?